yang bernama Emmanuel Macron. Itu presiden Prancis menghina Nabi. Ibu tahu nggak? Apalah katanya? Hah? Apa? Apa? Lo tak tahu, bilang tak tahu, jangan bilang tahu. Biar disampaikan. Tahu, tahu. Ditanya apa? Entah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini kita duduk berkumpul dalam agenda Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita malam ini Allah dudukkan nanti di dalam surga. Amin. Apa lawak? Amin. Yang duduk malam ini kudoakan masuk dalam surga. Yang punya anak Allah jadikan anaknya soleh solehah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang banyak utang mudah-mudahan anda ayo nasa diamin kan, tahu yang ini nampak apa terbanyak duit banyak utang. Yang banyak utang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membayar utang. Yang kau tidak bayar utang cepat meninggal. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan seluruh di kampung ini yang mendengarkan ceramah maulid diberikan Allah izin untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tak ada lagi udah kumpulkan semua sini. Ada. Udah yang semua dulu sini kan. Kumpul semua biar aku turun. Para alimil ulama
Masjid At-Taufik beserta segenap kepengurusan yang hadir, pemerintahan desa hadir tengah-tengah kita, pengulu didampingi sekdes dan seluruh staf yang hadir. Hadir juga tengah-tengah kita Bu, ada pimpinan Pondok Pesantren Jabal Hindi, Abuya Haji Fahri Ramzi SPD, beserta seluruh yang hadir. Kemudian dari BKPRMI Kecamatan Talawi, ketua sama sekjen hadir, sekaligus dari tim marhaban. Kemudian yang tak kalah kuhormati lagi emak-emak yang sibuk makan kue. Kono muncung orang tu makan kue. Emak-emak sebelah kanan, emak-emak sebelah kiri, sehat mak? Alhamdulillah. Budak-budak saya sehat dek. Kalian tak dapat kue. Kasihan dia, apa pacaran ni tak ada modal. Bala desa datang mulu masak kue tak ada, atau dah habis, atau jangan-jangan kalian dapat kue kalian suruhkan sama mak kalian. Mak suruhkan, mak suruhkan, nanti ada pembagian kue lagi biar dapat aku. Panitia pelaksana ada Bang Faisal Tanjung beserta seluruh kawan-kawan yang bekerja sama melaksanakan kegiatan malam ini. Susah payah acara ini dibuat Bu. Hampir 1 bulan orang tuh menghubungi aku untuk acara tanggal 18. Dan aku sudah bilang sama Faisal, Sal kalau bisa diundur ke tanggal 19 ya. Tanggal 23. Aku minta tanggal 23 karena tanggal 25 sampai 29 aku masih di Batubara. Biar sekali jalan. Cuman katanya Ustadz proposal sudah jalan, semua sudah dipanjar. Aku takut mengecewakan panitia. Aku paksa-paksakan juga lah datang malam ini. Tak enak badanku di sebenarnya. Mana awak takut, awak demi kawan-kawan demikian. Ayo nak kenapa tak nangis aku sodi, aku belum makan. Dia paham nak nangis ayo. Malam ni main golak-golak saja lagi tadi budak ya. Karena budak-budak ni banyak. Coba elokkan kaki kau tu elok. Jangan ribut ya. Jangan ribut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana daerah terkhusus di Kabupaten Batubara, setiap desa, tiap dusun banyak buat maulid pengeluh. Tapi malamnya agak unik Warzo. Karena saya ingat aku diingatkan si Faisal 2 tahun yang lalu aku pernah membaca di muka masjid. Sebelum Pilpres. Ketika itu aku tak silap aku pakai sarung, pakai baju oranye. Waktu itu rambutku belum gondrong. Betul? Masih itu ganteng-ganteng anak muda lah kan Bu. Sekarang udah ganteng-ganteng luar biasa itu. Apa yang aku bilang? Dan dia macam apa yang ceramah aku? Waktu komen. Malam ini agak unik. Tapi yang dipandang bukan uniknya. Yang dipandang malam ini semangat anak remaja yang membuat acara ini. Walaupun dikumpulkan banyak, tak juga kumpul-kumpul. Giliran keyboard berbunyi, speaker ramai. Halo cek sound, halo cek kedua coba, halo cek sound, halo cek sound, halo penuh. Betul tidak? Penuh. Padahal acara cuma ulang tahun. Keyboard ramai orangnya. Acara ulang tahun Nabi tak ada yang tak datang. Jangan pengen berharap masuk dalam surga jumpa Nabi kalau acara maulid pun tak datang. Untung pengulu datang. Masa 4 pengulu tak datang, pengulu memang betul tak cinta sama Nabi. Mengaku cinta sama Nabi.
Tapi acara hari lahir Nabi tak pernah datang. Di mana letak cintanya? Berarti cintamu palsu. Ibu, ahli penyair mengatakan orang yang cinta dengan seseorang, bukti dia cinta dengan seseorang itu dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Betul? Di dusun dua ni ada namanya Sileha. Apa Sileha? Ah? Udah meninggal. Oh, baju situ kan dia mati. Udah ganti nama. Hah? Sehat. Udah ganti nama. Di dusun dua ini ada namanya Marpeah. Marpeah ini punya tunangan namanya Matseh. Pak Matseh tuh ada, udah pindah sebenarnya rumah dia di ujung. Udah pindah dia. Hari itu tak silap aku jual rujak di luka. Hah? Kan Matseh, Wak Matseh, Mat Saleh namanya, singkat Matseh. Udah lah bila aku jamah ibu bercakap aja. Siti Marpeah tunangan lo Matseh. Besok acara nikah kakak si Peah. Nama akak si Peah namanya Juni Arti. Dan tak bertanya ada atau tidak. Aku nak bercakap. Malam ini uang tu rewang bu. Motong cabai, tomat, bawang, boli, ambil, kelambi, semua dia ambil. Rupanya ada yang kurang pak. Cabai kurang sekilo. Si Peah nyuruh adiknya ke pajak muka. Ke kodai lah. Bolehkan rumah Kak Siti tu cabai sekilo dek kurang. Iya kak. Pergilah adiknya boleh cabai. Sampai di kodai adalah nampak adik ni tadi Bang Matseh, tunangan kakak dia. Selesai boleh cabai, lari copat koncang dia ke rumah. Kak, Bang Matseh nampak aku di kodai. Di mana? Itu di kodai pasal kulit cabai. Ni apa dia? Ni ketoking. Betul Bang Matseh. Karena Bang Matseh rumah Indrapura. Jauh kemari. Betul kak Bang Matseh. Mendengar nama Bang Matseh, apa yang terjadi pada hati si Marpeah? Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar karena cinta. Ketika orang menyebut nama Matseh di hadapan orang banyak, didengar si tunangannya, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Kenapa? Cinta. Pengulu gaun-gaun keliling kampung. Rupanya ada oma-oma nih wirid Yasin. Pas wirid Yasin, kedengaran pula suara oma-oma itu keluar. Apa kata oma-oma itu? Kau tengok bini pengulu tu. Ya Allah, kenapa kak? Rajin betul ku pajak. Pakaiannya elok, tengok ramah. Pengulu mendengar itu sonang hati je. Sonang ni lah. Tak bisa dipungkiri bu. Ketika ada orang yang kita cintai, disebut orang kebaikannya, senang hati kita karena kita mencintai orang itu. Ibu punya anak tamat di pesantren Jabal Hindi. Udah pesantren Jabal Hindi dikirim ke Mesir. Anak jadi ustad, anak jadi ulama, ceramah keliling-keliling Batubara. Kedengaran orang kampung. Penghulu bilang sama ibu, anak siapa yang ceramah semalam khutbah Jumat Masjid Taufik? Anak Pak Leman. Ibu punya anak, mendengar itu sonang tidak? Sonang. Kenapa? Karena cinta. Ini acara Nabi Muhammad bu. Peringatan Maulid Nabi. Orang yang senang dengan acara Maulid Nabi, dengan berbagai macam bentuk kesenangannya, ini orang cinta. Dia hadir, senang. Oh dia nggak bisa datang Ustaz, tapi nyumbang kursi, senang. Dia nggak nyumbang kursi Ustaz, tapi ternyata dibayarkannya, senang.
Dia tidak ngasih teratak, tidak ngasih kursi pinjam, tak ngasih sound pinjam, datang tidak. Tapi dia ngasih duit proposal 2 juta untuk anak remaja, Ustaz. Ini orang yang senang. Ada yang tak senang sama Nabi. Maulid tak datang, kursi dipinjam payah, bawa proposal pelit, kritiknya banyak, cakap muncul lancip. Ini orang tak senang sama Nabi. Malah habis acara komentarnya pedas sama anak remaja. Kalian tak cemano kan buat acara maulid. Kenapa kak? Masa Ustaz tak ingat tak kalian siapkan tisu katanya. Itu jadi komen uang bu. Jadi cakapan uang nanti. Aku bilang elok ya aku. Tidak kode-kode. Ngapain pula lah kode-kode. Aku bawa sorban. Sorban ini bu ada 3 hikmah. Di mana-mana aku sampaikan ini. Biar panitia tahu manfaat sorbannya. Pertama, nambah wibawa Ustadz biar agak ganteng dikit. Kadang kalau aku bukakan ini namanya kutilang darah pantai, kurus tinggi langsing darah tapi pantat tepos. Aku tambah ini biar agak wibawa, biar agak ganteng. Ini manfaat pertama. Manfaat kedua, ngilap-ngilap keringat kalau tisu tak disiap-siapkan. Karena aku tengok tak ada juga yang membawa. Manfaat ketiga, sorban ini mulu bungkus-bungkus kue kalau belobe. Tapi alhamdulillah Faisal tak pernah aku buat kayak gitu. Karena panitia paham. Sampai aku di mobil, sampai di kereta, tanya untuk kereta Ustaz mana itu, mobil Ustaz yang mana, yang itu. Sampai di kereta, sampai di mobil dah ada bungkusan bu. Biasanya gitu. Biasa, itu biasa. Bukan aku minta-minta, enggak. Ustaz itu tak boleh minta. Ustaz tak boleh minta, Ustaz tak boleh memaksa. Cuman mengingatkan. Mana tahu lupa. Jadi berbicara tentang cinta, apapun yang dilakukan orang pecinta kepada orang yang dia cintai pasti dahsyat. Ini karena cinta. Orang yang memberikan apa yang diberikan orang yang dicintai pasti senang dengan pemberian. Ribut. Orang yang cinta dengan seseorang apabila disebutkan nama orang yang dia cintai, senang hatinya. Dipujinya orang dicintainya, senang hatinya. Ketika disanjung orang yang dia cintai, senang hatinya. Di hadapan orang banyak disebutkan nama orang yang dia cintai, senang hatinya. Begitupun Nabi Muhammad bu. Kita cinta sama Nabi. Ada anak remaja lain buat acara maulid, senang hati kita. Kenapa? Uang itu merayakan acara orang yang kita sayangi. Banyak orang selawat sama Nabi. Di Batubara ada 3 tim selawat yang terkenal. Ada tim selawat Jabal Hindi, ada Ahbabul Khairat, ada Nurun Nabi. Ketika orang itu bersenandung selawat, anak mereka premi dengan selawat-selawat mereka. Anak mereka premi dengan marhaban mereka. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebutkan, senang hati. Kenapa? Karena yang disebutkannya itu orang yang kita sayang. Betul? Itulah sayang sama Nabi. Tapi sebaliknya, ada orang yang mengejek orang yang kita sayangi. Ada orang yang mencaci maki orang yang kita senangi. Ada orang yang memfitnah orang yang kita cintai. Marah tidak? Marah tidak? Anak yang tadi bu, yang ibu bangga-banggakan, upo dipitnah orang lain. Dibilangnya entah cuman kojo yang pulang di pesantren jahat. Padahal tidak. Ibu marah tidak? Ibu marah tidak? Kenapa kita marah? Karena tak betul cakap tuh. Kenapa kita bisa marah? Karena kita cinta sama orang yang dimarah, yang dibenci orang. Kalau suami kita dituduh orang lain yang tidak, istri kita dituduh berzina, anak kita dituduh buat maksiat padahal tidak pernah melakukannya, pantas kita marah dan itu wajar untuk marah. Bagaimana Rasulullah ketika Rasul dihina, ada yang marah tidak? Bu, ketika Nabi dihina, ada yang marah tidak? Mana marah kalian? Tak nampak. Berapa banyak hari ini
orang Islam mengatakan cinta sama Nabi, dia sayang sama Nabi. Ketika Nabi disanjung dia senang, ketika Nabi dibenci bahkan dicaci maki dia nggak peduli. Mana bukti cintanya seperti yang tadi kita cakapkan? Berarti cintanya nggak full. Hari ini sudah kita dengar berita mulu, berapa banyak orang yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak hari ini orang yang sudah mencaci maki Nabi Muhammad. Bahkan Nur kita tengok di Perancis. Tahu Perancis? Pernah ke Perancis? Perancis tahu Perancis? Simpang Gambus ke kanan. Perancis. Simpang Gambus ke kanan. Perancis. Ada presiden Perancis yang bernama Emmanuel Macron. Itu presiden Perancis menghina Nabi. Ibu tahu nggak? Apalah katanya? Hah? Apa? Apa ya? Kau tak tahu, bilang tak tahu, jangan bilang tahu. Biar disampaikan. Tahu, tahu. Ditanya apa? Entah. La ilaha illallah. Tuh presiden Prancis bu sudah menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal yang dia hinakan. Pertama, dia menghina umat Islam. Mereka mengatakan umat Islam adalah agama yang krisis. Pengemis itu umat Islam, pembunuh itu umat Islam, perampok itu umat Islam, krisis. Yang kedua, presiden Prancis memaparkan, menunjukkan, menggambarkan gambar karikatur Rasulullah. Kalau kampung kita bilang gambar wak cepot. Itu yang mereka tunjukkan di gedung-gedung yang ada di Prancis. Di gedung-gedung itu banyak bak gambar-gambar Nabi Muhammad mereka hinakan. Hari ini tak ada orang yang benci, tak ada orang yang sakit hati melihat perhinaan itu. Ketika masyarakat komplain, masyarakat mengatakan, kenapa hai presiden, kenapa kau hinakan Nabi kami? Dia bilang ini bukan penghinaan, tapi kebebasan berekspresi. Ini penghinaan bu. Nabi dihina, sakit hati tidak? Tidak. Tengok tidak, Aqua masih kalian minum. Ini Aqua produk Prancis. Itu Aqua produk Prancis, Faisal. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan kebencian kita sama Prancis? Bagaimana cara kita untuk menunjukkan marah kita sama Prancis? Mungkin kalau kita ke Prancis nggak sanggup, ongkos mahal, betul. Kalau kita mau demo ke Istana Negara, nggak akan bermanfaat. Negara nggak ikut-ikutan, negara bungkam, negara diam untuk membahas masalah penghinaan Nabi Muhammad. Tapi kalau presiden yang dihina, kena tangkap awak. Betul. Siapa menghina presiden dulu, betul ya? Siapa pun presidennya, undang-undang ada. Bukan karena presidennya Jokowi, tidak. Siapa pun presidennya, undang-undangnya negara sudah mengatur. Siapa yang menghina lambang-lambang negara masuk penjara. Yang menghina lambang Islam bebas. Ya bu, ibu, bagaimana cara bentuk wujud kebencian kita sama Prancis? Paling tidak yang bisa kita lakukan, boykot, jangan pernah beli dan belanja produk-produk Prancis yang ada di Indonesia. 3 produk Prancis bentuk minuman. Ibu punya kodai, jangan jual itu. Kalau sudah ada, terlanjur ada, udah habiskan, jangan jual lagi yang itu. Pertama Aqua, yang kedua minuman Fit, yang ketiga Maison. Ini 3 bapak jangan minum kalau memang betul cinta sama Nabi. Bukan karena aku punya jualan minuman lain, tidak. Kalau aku punya jualan lain, ku jolekkan jualan doang, baru aku salah. Alah, minuman dia ada, biar lakunya dia gitu. Aku tak ada punya minuman apa-apa. Itu minuman dalam bentuk kemasan Aqua, semanapun bentuknya, baik cup maupun botol. Cari minuman-minuman lain. Ada minuman
Ini ada mineral, ada Ainikwa. Ini Ainikwa produk Islam. Ainikwa. Kemudian ada yang warna kuning, warna oranye, Kesleo ya. Hah? Oh, Kesleo. Hah? Oh, Kleo. Itu Kesleo. Itu 3 bentuk minuman. Ibu punya kedai, bapak punya warung. Kalau ada ini 3 bentuk minuman, bakar warungnya. Jangan warungnya. Habis minuman itu terjual, dah jangan boleh lagi tuh. Kalau seandainya 1 tahun kita tak minum itu 3 merek Aqua punya Prancis, insya Allah tengok apa yang akan terjadi. Karena kekuatan Prancis ada pada perdagangan. Setahun aja kita umat Islam tidak minum produk orang itu, insya Allah mereka akan tahu siapa Islam sebenarnya. 2 miliar penduduk muslim di dunia, 2 miliar ini tidak minum produk mereka. Insya Allah mereka akan terasa. Ini untuk minuman ya, sekali lagi deh, ingat Aqua, minuman Fit, Maison, jangan boleh, jangan belanja itu, paham? Untuk susu anak, susu cucu ada 2 susu, Bebelac, SGM. Sekarang SGM sudah murah karena banyak orang memboikot produk Prancis SGM. SGM di mana-mana apotek banyak menjual murah. Jangan ibu ngambil kesempatan, alah murah, pas lagi murah, pas murah, ini murah. Ambil 30 kotak, udah laku, udah banyak, nanti udah mahal jual lagi. Jangan. Ini menokohi Nabi nih. SGM jangan diminum, ganti JSM, air baterai. Apalagi Ustaz, untuk anak-anak muda, anak remaja, pencuci muka Garnier, itu produk Prancis. Tahu siapa pencuci muka? Eloknya muka gua, iya kan Bu? Pakai sabun batang cuci punya mak tu aja gini kan. Betul? Sama mak ni dulu tengok, cuci muka udah cuci dia, belum habis gini kan nyawa ke muka. Bersih putih, mulus, kinclong, lembut seperti sop tener coklat. Itulah beberapa produk Prancis yang banyak kita konsumsi. Sebenarnya banyak produk Prancis lagi, tapi kebanyakan tak ada di batubara. Itu beberapa produk yang hari ini banyak kita konsumsi. Susu, minuman, itu banyak kan. Kalau memang cinta sama Nabi, buktikan mulai besok, catat di rumah atau dekat kulkas, tuliskan produk-produk yang kita cakapkan tadi, letakkan, lengketkan. Siapa yang belanja, jangan boleh belanjuan ini. Setuju? 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 Alhamdulillah, budak-budak setuju. Bukan kalian belanja. Mati dia maju. Nah, itu membuktikan cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu cinta sama Nabi, Ustaz? Karena Nabi cinta sama kita. Bu, Nabi itu cinta sama kita. Nabi cinta mati sama kita. Kalau kita ni belum cinta mati, walaupun bapak tu bilang, dek kaulah cintaku, saya hidup semati, buktinya apa? Ketika bapak tu meninggal, ibu anda ikut. Ketika ibu meninggal, pun ikut. Elok cari yang lain dulu. Belum meninggal pun dah nampak mencari. Karena cinta kita ini palsu. Cuman cinta Rasul yang betul terbukti, Bu. Rasulullah cintanya sampai mati sama kita. Riwayat hadis yang panjang menceritakan ketika Rasul diketuk pintu rumahnya, datang seorang yang ingin bertamu silaturahim rumah Rasulullah. Pintu diketuk nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang Fatimah, buka pintu. Fatimah itu siapa Nabi? Anak siapa? Anak Nabi.
Fatimah buka pintu, nampaknya sosok laki-laki yang tinggi tak tinggi-tinggi kali, yang pendek tak pendek-pendek kali, hidungnya mancung, matanya bulat, alisnya tebal, wajahnya putih, pakai jubah warna putih, rambutnya panjang warna hitam. Di hadapan Fatimah nampak itu seorang anak muda, tapi di pakaian dan wajahnya tidak seperti orang yang dalam perjalanan, kayak orang Indokat tiba-tiba datang mengucap salam di rumah. Apa kata Fatimah? Maaf ya Wak, ayah lagi sakit. Kang potang aja Wak datang Wak. Kata Fatimah, rupanya Fatimah uang penggombos juga. Pintu ditutup. Begitu pintu ditutup, Fatimah masuk, pintu dikutuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu dibuka balik. Masih orang yang sama. Apa kata Fatimah? Maaf ya Wak, Kang potang Wak datang, ayah sakit. Karena Nabi makin hari sakit Nabi makin panas, badan Nabi makin panas. Sakit Nabi cuma 8 hari, cuman sakitnya demam panas, bukan sakit yang lain. Sekarang kan lain, sedikit demam panas corona, sedikit corona. Sakit jantung waktu meninggal corona, sakit gigi waktu corona, bilang ya. Apa hubungan sakit gigi corona? Kenapa Wak tak bisa berjalan, agak encok jalan Wak, cuman lah yang terbuju aja kau dari tadi. Kenapa Wak mencret, udah makan terus stop tuh, udah panggil ke rumah sakit. Itulah poning aku. Kenapa Wak sampai aku rumah sakit? Kata Wak tuh, cek dulu, cek su. Oh kono corona aku kata. Padahal Wak tuh mencret salah makan malam. Kadang menyalah apa gitu nih bulu, entah buat tidak ya bulu. Kamu tak tahu Wak nih pemerintah nih Bu. Coronanya ada 5%, 95% nokoh. Ya bulu, betul nih. Penipuan, pembohongan, pembodohan, betul. Tapi enak juga Bu, corona nih. Zaman corona nih ada Bu, rukun sholat jenazah bertambah. Sholat jenazah kan 4 rukun nih. Allahu Akbar, 4 salam, baru salam 5. Onang sama niat. Sekarang udah bertambah 7. Allahu Akbar, ruku waktu nyemayangkan jenazah. Itulah gara-gara corona, uang nyemayangkan jenazah ruku. Untung jenazahnya tak komplain. Nah, sampai komplain, Pak, Wak ini sembahyang jenazah, sembahyang duha katanya pula. Oh nih nggak menjawabnya Bu. Masuk lagi. Begitu datang waktu lagi, Fatimah bilang, ayahku domam Pak, nanti aja Bapak datang potang. Pintu ditutup balik. Begitu pintu ditutup, Fatimah masuk. Tak berapa lama, mau tutup pintu lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang Fatimah buka pintu, masih uang sama. Abu kata Fatimah, agak tongkang pula Wak ya Wak. Udah aku bilang kang potang lah Wak, yang bandal lah Wak ni pula ya. Udah kamu balik. Itu dicari dalam kitab tadi tuh. Itu cakap gua itu. Nah, pintu ditutup, Fatimah datang sama Nabi. Nabi bertanya sama Fatimah, nak kenapa tak kau suruh masuk? Siapa ya? Tahu ayah siapa datang? Tahu. Kawan ayah itu utusan Allah datang ke rumah kita nih. Suruh aja dia masuk. Apa kojonya ya? Buat desa? Enggak. Sekdes? Enggak. Jadi siapa dia? Siapa nak jumpa? Biar kau tahu nak, kojo dia itu yang datang itu tadi, kojonya tak banyak. Pertama, yang membuat dunia ini tak ada rasulnya. Lagi ya, yang menjadikan anak menjadi yatim, yang menjadikan laki jadi duda, bini jadi jando, harta tak bermanfaat, pangkat jabatan tak ada rupa. Siapa dia ya? Israel, pencabut nyawa. Rupanya malaikat maut datang dulu. Golak ibu ya, aku doakan kang mam datang ya. Ibu golak kan malaikat maut dia. Nah, datang dia. Itu malaikat maut tadi. Nah, begitu tahu Fatimah itu malaikat maut, masuklah malaikat maut ke dalam rumah. Bayangkan ibu, pas lagi anak nonton TV di rumah ya,
Ibu lagi golek-golek berkipas-kipas di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kata anak-anak pas lagi nonton. Ku menangis membayangkan betapa sakitnya hatiku. Ibu suka nonton itu ya? Nampak betul pecandu Indosiar. Pecandu Indosiar nih, muka-muka sinetron deh. Apalah enaknya film itu, Bu? Kalau film tak mendidik, tak usah ditonton. Ibu tengoklah kisahnya itu aja. Uangnya yang beda. Awal mulanya dia kan sebagai seorang direktur yang kayu nih, Bu, kayu. Dia udah kayu, punya perusahaan. Begitu dah kayu, alhasil bini dia elok pula. Bini dia elok, soleha, rajin, sembayang, makan laki disiapkan, tempat tidur laki siapkan, mandi tempatnya disiapkan, patuh sama laki, patuh sama mak ayah, patuh sama mentua. Tapi lakinya tak suka warna sama bini ini, Bu. Waktu itu adalah di kantor dia tuh, di kantornya ada sekretaris pribadi laga. Sekretaris pribadi dia laga dia tuh, Bu. Begitu berapa lama bercewek di sekretaris pribadi itu sama direkturnya itu, Bu. Pas lah waktu itu kan begini kan. Waktu itu diajak bini lah makan sarapan pagi di rumah. Jadi katanya gini, aku tak sarapan pagi di rumah deh, aku apa nanti sarapan di kantor. Curiga bini ini, Bu, kenapa aku tak mau sarapan pagi di rumah. Datang lagi ke kantornya, rupanya dalam kantornya itu laki yang suap-suapan dengan asisten pribadinya itu, Bu. Suap-suapan sarapan pagi. Terkojut bini itu bawa rantang, rompaslah rantang ke bawah, pergilah dia menangis. Masuklah lagu Ku Menangis membayangkan betapa sakit. Tak berapa lama, Bu, baliklah bini itu jam 3 malam. Bini itu tak tidur nunggu laki. Rupanya pikir laki itu habis sarapan pagi aja jalan-jalan untuk rupanya kuat terbun jalan, pergi untuk ke Sujuya, pergi untuk ke kebun binatang. Jam 3 malam lah bawa balik dia. Bininya tak tidur menunggu lakinya balik. Begitu datang, apa kata lakinya, Bu? Udah, aku nggak butuh sama kau, aku mau tidur, capek. Masuk dia kamar. Tak berapa lama, Bu, datanglah surat corai kan bini itu tadi, Bu, nikah dia sama asisten pribadi itu. Dapat undangan dia. Dapat undangan dari kawannya ngasih tahu bahwa lakinya nikah sama asisten pribadi itu kan. Tapi dia tak datang, Bu. Sakit, nangis-nangis. Dia udah ke jendela tuh kan. Dia udah ke jendela nangis-nangis dia, Bu. Tiga hari, Bu. 3 hari dia tak balik. Bulan mana dia sama bini itu kan. Tak berapa lama, 3 bulan, Bu, 3 bulan. Barulah dia tahu 3 bulan tuh. Pas 3 bulan tuh dia akan tahu 3 bulan barulah dia sadar bahwasannya bini yang kedua ini cuma anak ngambil oto aja, bangkrut, mobil habis, usahaan habis, rumah habis. Tak berapa lama diusir betina tuh dia. Begitu diusir, telangga jatuh ke bawah rumah sakit. Rumah sakit tahu kamu yang ada pohon cerinya itulah warna putih, tak berubah-ubah rumah sakitnya itu aja. Udah sampai situ. Belum siap itu, Bu. Itulah kalian tonton. La ilaha illallah. Saya nonton yang kayak tidak nampak. Cemana lagi dibuat di rumahku itu juga tengok orang tuh. Baru tahu. Dah, begitu anak lagi nonton TV, aduh untuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa, Wak? Malaikat maut. Ngapain, Wak? Mencabut nyawa ayah kau. Gelik doket rumah dong sama masjid, tau ndak semain ke masjid. Alasannya aduh aja. Eloklah cabut mati kata malaikat tuh. Kojap ya, Wak, aku kasih tahu sama ayahku. Ya. Oi. Ada datang ya mencari ayah. Siapa? Kata malaikat maut ya. Ngapain? Kata mencabut nyawa ya. Dua kau ambil dulu air di belakang. Ambil satu timbok, kau siamkan. Gilo itu, gilo. Kalau kita mungkin kita usir, Bu. Mungkin. Dan itu tak mungkin karena kita manusia yang banyak dosa. Tak pernah malaikat maut bilang-bilang datang, ada begitu. Waalaikumsalam.
Ada wak Mina? Ada. Jam-jam 3 kang mati dia ya. Ada malaikat maut gitu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad spesial. Apa kata malaikat Israel? Wahai Israel, kata Rasul, apa kau jauh kemari? Kau menjauh aku sakit atau lain? Kata Rasul. Rasul curiga datang mereka Israel itu tak puanah. Israel jawab, ya Rasul, aku datang kemari ya Rasulullah menjenguk kau sakit sekaligus mencabut nyawa kalau kau izinkan. Ini Rasulullah, kalau kau izinkan. Seandainya Rasul bilang, ala besok lah ya, besok. Besok lah, besok subuh. Aku nak pergi pula rumah kadus lagi ya Pak Kades. Nanti lah nak pencairan siap-siap cair nanti dana-dana desa barulah. Cuman tak bisa, mati tetap sudah ditentukan. Kata Nabi sama Israel, betul cakap kota Israel, betul ya Rasulullah. Apakah udah habis masukku? Udah ya Rasul. Sudah jatuh ajalku? Sudah ya Rasul. Udah datang hukum samaku? Sudah ya Rasul. Kalau begitu Israel, Jibril mana Jibril? Karena setahu Rasul, Jibril sama Israel selalu berduaan. CS. Rupanya malaikat Jibril dah nunggu di atas langit dunia, datang di hadapan Rasulullah pas tentang atas kepala Rasul, datang sambil mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Jibril. Rasul jawab dalam keadaan telontang. Rasul di tempat tidur beralaskan pelepah kurma. Awak enak seperimbit awak ibu, payah nak bangkit sembahyang. Rasul kayu pun tondak begitu. Rasul alas tempat tidur pelepah kurma. Pernah satu saat Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah. Nampaknya Rasul bangkit dari tidur, berbokas badan Rasul, berbokas pelepah kurma. Menangis Sayyidina Umar menciumi belakang Rasulullah. Ya Rasul, kalau kau mau tempat tidur yang empuk akan kuangkatkan dari tempat yang paling mahal, kata Umar. Rasul bilang, biarlah aku begini aja Umar. Nanti kalau aku kayu, umatku semua mencari kayu. Begini pun aku udah banyak kayu kan. Tengok, begitupun Rasul sederhananya. Sibuk kita mencari kekayuan. Sibuk mencari kekayuan, tak penting lagi sembahyang ke laut aja kojo. Tak koeng pisah celana ke laut. Lain lagi bini banyak untuk mintanya Pak. Baru sampai di laut, balik rumah makan sembahyang. Apa lagi Pak? Apa lagi? Itu udah balik, udah pergi dia, udah pergi. Tak koeng pisah celana, pergi lagi. Bu, jangan paksakan suami untuk mencarikan nafkah. Ini bini dua aku namanya itu. Dia enak-enak menghabiskan hasil laut lakinya ya Pak. Boleh gincu Mirabella, pakai bodak meong, bodak gonggong, pakai makeup kemana-mana. Laki pergi ke laut, dia melaut kemana-mana. Begitu Rasulullah bertanya sama Jibril, datang Jibril senyum. Rasul bertanya Jibril, iya ya Rasul, nih Israel datang katanya mencabut nyawaku. Betul ya Rasul. Sudah jatuh hukum sama aku? Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu Jibril, ada yang kutanya, yang kuminta sama kau. Apa itu Rasul? Kalau nanti aku meninggal dunia ya Jibril, kehormatan dan kemuliaan apa yang dikasih Allah sama aku? Jibril jawab, ya Rasul, seluruh nabi yang diciptakan Allah, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, berjumlah 124.000 nabi dan rasul ya Rasulullah. Allah haramkan masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk duluan ke dalamnya. Kalau awak kan senang itu Bu ya. Iya Bu. Begitu nak mati awak, apa kok mati aku bisa cuman tenang aja Wak, masuk surga. Udahlah kok gitu mati gitu, coba. Rasul tidak. Bukan itu yang ku minta ya Jibril. Bukan itu yang ku harapkan. Bukan urusanku yang ku pikirkan. Bukan anak biniku, bukan ayah makku, bukan adik kakakku, kata Rasulullah. Tapi yang ku pikirkan kalau nanti aku ninggal Jibril, cemana umatku yang ada di batu bara tuh. Masih mikirkan gitu Pak. Aduh gitu kayak gitu, masih mikirkan Nabi pas nak meninggal. Kebanyakan kita masih mikirkan waktu nak meninggal. Itu nak mati Wak. Oh ya Allah. Allah. Nih. Kumpul kalian nih, kumpul. Anak-anak panggil anak-anak.
Rijal yang simpang gombos panggil nih. Ya. Si Udi nih, Udi. Allah Akbar. Dia Indra pula panggil semua nih, Allah. Besoknya kumpul semua orang tuh, Bu. Ya, udah kumpul kami ya. Pak, kami udah kumpul, Pak. Bah, kami udah kumpul, Bah. Udah kumpul kalian. Udah. Ya Allah, aku tak sanggup lagi. Aku nak minta tolong sama kau di anak paling tua si Adi, Bu. Di jangan minta tolong aku sama kau di. Nanti kau udah meninggal ayah di. Itu pasti Tanjung Tiram ada 3 pintu ruko di. Jangan kau jual di. Kenapa ya? Punya Cino itu ya. Punya Cino gimana menjualnya? Kita lebih peduli sama harta. Ingat Bu, kejadian tsunami di Lampung ya? Di Lampung ada orang yang sudah kena tsunami, ketika dia selamat, satu di antara yang selamat itu nyari-nyari harta dia. TV aku mana? Rumah aku mana? Tengok, bayangkan betapa cintanya manusia dengan dunia. Sudah tsunami datang melanda, masih mikirkan harta. Seharusnya yang kita pikirkan, ya Allah, ampun. Ini kampung kita ini dekat dari laut, tahu? Dokat, jangan banyak buat dosa. Senang bagi Allah menumpahkan lautan ke daratan. 3 hari yang lalu Banda Aceh kena gempa lagi 5,0 skala Richter. Semalam MTQ nasional di Padang digoncang gempa 5,3 skala Richter. Tengok, kurang hebat ibadah apa orang Aceh, kurang mantap apa iman orang Padang. Yang kita takutkan kurang banyak apa ulama di Batubara, ternyata tsunami datang dari laut. Ini yang kita takutkan. Maka jaga semuanya, jangan sempat bencana datang. Apa penyebab bencana datang, Ustaz? Kadang penyebabnya kita tak tahu. Cuman kita kadang mengundang bencana itu. Kita yang mengundang bencana. Apa yang mengundang bencana, Ustaz? Putus silaturahim. Salah satu mengundang bencana datang ke kampung halaman. Putus silaturahim, Bu, sama tetangga. Ada yang tak bercakap bertahun-tahun, ada tidak? Tapi di sini tak ada kan? Aku yakin di sini tak ada mengaku. Mana di sini sana, cuman acara maulid kemari semua. Kalau masih ada yang memutuskan tali silaturahim, tidak mau diperbaiki, hati-hati, Bu. Kata Nabi di hadapan sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bangkrut itu? Kalau menurut kita yang bangkrut itu siapa? Uang berjualan kan? Begitu jualan tak laku. Udah tak laku, utang banyak. Berjual, apa yang kita jual? Untungnya tak dapat, malah untung. Ini orang rugi, betul, Bu? Tapi rugi dalam hadis ini tidak seperti itu. Siapa yang rugi itu ya Rasulullah? Orang yang rugi kata Nabi dalam hadis itu, dia banyak ibadahnya di dunia, di Batubara dia sembahyang rajin, puasanya taat, sama ayahnya elok, semua dia bagus, tapi di akhirat pahalanya tak didapatkan. Kenapa? Karena tidak apa. Nanti aja kalau fans, nanti aja tanda tangan kan? Nanti. Lupa begini kan? Orang yang bangkrut itu banyak ibadahnya di dunia, di akhirat pahala ibadahnya itu tak ada, Bu. Datang wa'iyam di hadapan Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, berikan buku catatan amal ibadahnya. Wah, ini memang rajin sembahyang, ku tengok di Masjid At-Taufik.
Subuh tak pernah tinggal, zuhur asar tak pernah lepas, maghrib dia tak pernah tinggalkan, sampai isya, habis isya dia balik ke rumah. Wirid Yasin dia tiap minggu, puasa Senin Kamis dia rajin, zakat dia tolakkan, haji sudah pernah pergi, umrah sering kali, saking kan seringnya untuk muak nengok muka dia. Tapi ketika ibadahnya banyak, dikasih malaikat dari tangan kanan kita, catatan amal ibadah dikasih malaikat. Alhasil minta sama Allah, ya Rabb, ibadah wak ni kasih pahala. Begitu anda dikasih pahala, tetangga sebelah rumah datang komplain sama Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau masukkan waktu dalam surga. Ibadahnya memang kau akui rajin ibadah, haji sudah pernah pergi, umrah sudah pernah bolak balik, semua kau ajukannya ibadah. Puasa Senin Kamis dia rajin, sedekah anak yatim dia buat santunan, acara maulid dia pun datang. Tapi ya Allah, waktu kami hidup di dusun dua bertetangga, 5 tahun tak dicakapinya aku, ya Allah. Apa yang dibuat Pak? Minta maaf tak bisa, taubat udah ditolak. Apa yang dilakukan? Bayar pakai duit, nggak ada yang bisa bawa duit. Oh, anakku pejabat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat harta, pangkat, jabatan, anak, tak ada manfaat. Apa yang dilakukan? Pahala tadi yang disebutkan, pahala sembayangnya selama 60 tahun dikasih sama orang yang pernah disakitinya di dunia. Belum sampai situ, Bu, dikasih malaikat buku catatan puasanya. Puasa Ramadan tiap tahun sampai 50 tahun dia hidup. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Muharram, puasa-puasa lain dikojokannya. Begitu anda dikasih pahala puasa, datang pula abang ipar, datang pula adik sama kakak ipar minta nuntut sama Allah, ya Rob, jangan kau masukkan kakak kami dalam surga. Ibadah memang kuakui rajin ibadah. Kalau polu 4 jempolku bisa aku tunjukkan sama dia, saking kan salut aku dengan ibadahnya. Tapi ya Allah, 30 tahun aku beripar sama dia, pernah kami bertengkar gara-gara harta warisan oma ayah kami. Berapa banyak hari ini ipar tak cakapan sama kita, cuman gara-gara harta yang tak seberapa. Apa yang dikasih, maaf tak bisa, taubat ditolak, duit tak berlaku. Itu pahala puasa dikasih sama dia. Habis pahala sholat, habis pahala puasa, habis pahala zakat, habis pahala haji, habis pahala sedekah. Awak pikir sudah lepas, rupanya pahala udah habis, orang masih banyak menuntut. Berapa banyak tetangga yang kita sakiti hatinya, berapa banyak ipar yang kita singgung perasaannya, berapa banyak cakap kita yang menyinggung perasaan mertua, berapa banyak hati orang tua kita sakiti, berapa banyak anak yatim yang kita hardik, berapa banyak orang miskin yang kita biarkan tak makan, berapa banyak anak-anak orang miskin yang tak sekolah sampai sekarang. Kita banyakkan harta kita, anak yatim tak pernah kita kasih sehelai pakaian untuk mereka. Kelak anak itu akan nuntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada pahala, dosa orang itu numpuk sama kita. Padahal ibadah banyak, di akhirat bukan malah menambah ibadah, dosa orang masuk sama kita, itu ditimbang, tak ada kebaikan yang ditimbang, neraka tempatnya. Inilah kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut, tak lagi ada manfaat di dunia. Maka peringatan maulid ini Bapak Ibu yang mulia, saya mengajak untuk kita semua, yuk jangan sempat diri ini jadi orang yang bangkrut. Bangkrut di dunia masih bisa nyari modal, bangkrut di dunia masih bisa ke laut nyari makan. Bangkrut-bangkrutnya kita makan sehari pasti lepas, betul. Tapi orang bangkrut di akhirat tak ada yang bisa menolong, Bu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan maulid Nabi Muhammad. Karena orang yang sudah tak dapat pertolongan, dia datang, semua manusia datang berbondong-bondong menghadap Sayyidina Adam.
Ya Adam abal basar, wahai Nabi Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia, tolong kami Adam. Nabi Adam bilang, mohon maaf, aku tak bisa ngasih pertolongan karena keluargaku perlu kutolong. Pergi sama Nabi Nuh sana. Nabi Nuh datang rame-rame, kita mengejar Nabi Nuh. Ya Nuh, tunggu, tolong kami Nuh. Nabi Nuh bilang, aku tak bisa nolong kalian, anakku 4 satu tak bisa elok sama aku. Anakku yang kurus, biniku lah kurus, kata Nabi Nuh. Datang sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, bantu kami, kasih kami pertolongan, kasih kami syafaat. Tak bisa ngasih. Nabi Ismail nggak bisa ngasih, bahkan lari semua ke Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi Isa? Kalian orang mana? Kami orang batu bara. Orang batu bara kalian. Oh, kok gitu, pergi kalian sana. Nabi kalian bukan aku. Tuh pergi, datangi Nabi Muhammad. Ame-ame kita mendatangi Nabi Muhammad. Datang menangis-nangis di hadapan Nabi Muhammad. Pada saat itu Allah tak kasih waktu kita jumpa sama Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah malu ketika Rasul sujud. Ya Muhammad, angkat kepala kau, angkat. Apa nak hati kau bilang, kata Allah. Dibilang Nabi Muhammad, ya Rob, umatku banyak di neraka ya Rob, masukkan ke dalam surga ya Rasul. Ya Allah, aku ni Rasul mereka, aku sayang mereka, aku cinta mereka ya Allah. Jibril, kau cari mana umat Nabi Muhammad, bawa ke surga. Syafaat Rasul yang kita tunggu. Cuman syafaat Rasul yang kita nanti-nantikan. Ibadah kita yang banyak ini tak mempan untuk membeli tiket ke surga, nggak dapat. Berapa mahalnya surga? Jangan sombong cuman dengan sholat 5 waktu bisa masuk surga. Enggak. Berapa banyak sholat kita bercampur dengan riya? Berapa banyak zikir kita bercampur dengan syirik? Di hadapan orang-orang banyak menangis. Di hadapan zikir sendirian di rumah tak ada sedikit pun air mata. Kok di hadapan pejabat, air mata. Ya Allah, ampunkan bupati kami, Bupati Batubara ya Allah. Bupati ada nih. Dalam hati cair-cair gitu tuh. Ada penghulu, ya Allah sehatkan penghulu kami ya Allah, mudahkan penghulu kami dalam bekerja untuk rakyatnya. Berharap yang lain untuk penghulu, bukan sama Allah. Itu bercampur dengan syirik. Ibadah karena makhluk, syirik. Jadi zikir kita, sholawat kita, semua ibadah kita, itu belum tentu bisa masuk dalam surga. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Bagaimana untuk mendapatkan syafaat Rasulullah selama hidup di dunia? Lafalkan diri, lafalkan lisan, menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acara maulid datang, acara-acara marhaban berdiri. Ada tadi yang duduk kan? Tahunya aku yang duduk tadi. Tak tahu gak akak? Alah, kojok itu kojok. Ayolah kak, tahu kan? Udah biar aja lah. Ngaku cinta Nabi, Nabi datang nggak mau berdiri. Acara 17 Agustus ada acara penaikan bendera. Ibu berdiri atau duduk? Berdiri. Kenapa? Penghormatan kepada sang saka bendera merah putih. Kenapa ketika dibacakan marhaban salawatan tak mau berdiri? Ini penghormatan sama Nabi. Ini bentuk wujud untuk sama Nabi, Bu. Biar nanti di akhirat dapat syafaat dari Nabi. Oh Ustaz, Nabi sekarang tak ada. Cemana kami lagi nih? Ikutilah keturunan-keturunannya. Keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ada namanya Habib. Di Indonesia ada namanya Sayyid. Perempuan ada namanya Syarifah. Ada Sayyidah. Laki-laki ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif. Perempuannya ada Sayyidah, ada Syarifah. Ini orang keturunan Nabi. Darahnya bercampur dengan darah Nabi. Tak bisa jumpa sama Nabi, jumpa sama keturunan Nabi sama dengan jumpa sama Nabi. Kata Nabi, orang yang duduk di majelis bersama keturunanku berarti sama dengan duduk denganku, kata Nabi. Dan siapa yang duduk denganku di dunia, insya Allah nanti duduk di hadapanku di akhirat, kata Rasulullah.
Orang yang mencintai keturunanku, kata Rasulullah, di dunia sama dengan mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku, kata Nabi, orang yang masuk surga adalah orang yang bersama orang yang dia cintai. Sekarang banyak orang yang gak percaya sama keturunan Nabi, gak percaya sama Habib, gak percaya sama Sayyid. Bu, sekarang banyak itu gak percaya. Maka yang perlu kita tanamkan adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca salawat. Kata Nabi dalam hadis, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis lain, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 20 kali. Bagaimana salawat Allah kepada kita membalas salawat kita sama Nabi? Maka Allah akan berikan 10 atau 20 kebaikan. Kenapa 10 20? Kenapa tidak ditetapkan 10 aja? Kenapa tak 20 aja? Kenapa banyak macam? Menunjukkan sifat jaiznya Allah. Suka-suka Allah berapa banyak pahala yang dikasih sama kita. Banyak-banyak salawat. Banyak macam salawat ya mak. Tadi marhaban salawat ada tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu salawat yang selalu kita baca. Ada salawat-salawat lain banyak macam bu. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ini salawat. Ada lagu-lagu salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Coba sekali dulu. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Ini mantap. InsyaAllah berkah turun dari Allah karena banyak salawat di kampung ini. Amin. Ustadz boleh sambil menyanyi? Boleh. Silahkan, karena salawat itu tak ada syarat, tak ada rukun. Diam pun bersalawat berpahala, mengeluarkan suara pun berpahala. Pakai nada berpahala, tak bernada berpahala. Orang dengar berpahala, tak dengar orang pun berpahala. Kita tunjukkan sama orang pun berpahala. Ria, kita tunjukkan sama orang biar tahu untuk aku bersalawat, itu pun berpahala. Luar biasa selawat nih pak. Karena kalau kita sembahyang biar nampak uang sembahyang awak, ria. Puasa kan biasa gitu. Pas bertamu aku mau orang, buat ke belakang. Usah kepala buat minum akak, puasa aku. Entah siapa nak buat minum. Biar tahu orang dia puasa, itu namanya ria. Pahala puasanya tak ada. Tapi kalau selawat, ria pun kita masih berpahala. Inilah enaknya selawat. Ya bu, sambil goreng tempe. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin. InsyaAllah pas lu goreng tempe, tempenya gosong. Laki pulang dari laut bertanya, apa ini dek? Makan abang lah. Gagal si Muhaimin tadi. Muhaimin mana? Ada selawat bang. Ya Muhaiminu ya salam oh gak apa-apa lah. Biarlah hitung-hitung makan tempe selawat. Silakan Ustaz, aku agak pakai dangdut boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Iya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwa peye nasi jago. Iya. Boleh Ustaz, boleh. Lantunkan dan lagukan sholawat itu sesuai di mana tenang dan enaknya kita membaca. Di Jawa lir ilir kan itu Jawa. Ibu dengan lagu-lagu Melayunya, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Jawa silahkan. Karena sholawat itu buktikan bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad dengan pujian. Gak ada yang salah. Tapi jangan Al-Quran digitukan. Al-Quran sama salawat beda. Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah yang tidak bisa diubah-ubah. Suka-suka kita dengan nadanya, tidak. Quran itu mulia.
Jangan hancurkan dan rendahkan kemuliaan Quran dengan langgam yang kita punya. Teman-teman suka lagu India, baca ayat Quran lagu India, mana bisa? Ada gitu kejadian, Mama Dok. Ada itu. Waktu sembahyang, suka pula lagu India, bawa nonton film di NTP dia tadi kan. Allahu Akbar, imam masjid. Udah baca Fatihah siap. Waladdallin. Amin. Ingat dia film India. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Mulut di belakang lagi nih. Rakaat kedua ditarik lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Belakang kuci-kuci hotahe. Jangan. Quran itu enggak boleh dilanggam. Ini contoh yang enggak baik. Ya Bu ya. Ini contoh enggak baik. Jangan ikut. Selawat silahkan. Tapi baca Quran ikuti langgam yang sudah diatur oleh para ulama makro Quran. Itu lagu-lagu makro yang ada, jangan ditambah-tambah lagu. Kalau hari ini boleh dilanggamkan lagu India, mungkin ke depan akan ada lagu dangdut, ke depan ada lagu rock, ada lagu pop, jazz. Ini yang dikhawatirkan, lama-kelamaan kemurnian dan kemuliaan Al-Quran akan hilang begitu saja. Terjaga kemudian. Dan dites. Wasyamsi waduhaha, gitu. Jangan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Belakang nyaut gini, kuci-kuci hotahina ina. Jangan ya Pak ya. Nah, jangan. Selawat banyak. Ya Bu. Ya Bu. Bu. Satu hari 5 kali sembahyang, satu sembahyang 3 kali selawat aja. 3 kali 5, 15. 15 kali selawat sehari semalam. Allah berikan 15 kebaikan yang sangat luar biasa. Bukan 15, 150. Karena kata Nabi satu selawat itu diganti 10. Berarti kalau 10 diganti 100. Kalau 15 ganti 15, 150. Luar biasa berkah selawat. Orang yang banyak selawat akan diberkahi umurnya. Dah jam 12 dah. Hah? Oh, enggak hujan Pak. Enggak hujan. Hah? Bau kita hujan? Ya bau hujan Kang, begini bau hujan gitu. Bulu jak, bulu lotin, bulu. Bulu enggak ada acara lagi. Bulu kan? Bulu nak jawab apa? Bulu. Hah? Aku mulai bilang terus. Yakin lawak kau dah mulai bilang terus. Kau udah mulai bilang kalau ibu bilang terus tak ada tambahannya. Menginap di hotel lagi bulu malam ni. Tahu berapa hari ya? Tamu 10 hari. Nginap di hotel kami. Mati kau udah bercakap gini ada cari dia tu. Singgah-singgah juga bulu ke hotel Kang. Dicakap kita bulu. Kalau tak salah kedua selipul itu malam gitu. Aduh. Rumah aku tak ada sini Bu. Ya terpaksa nginap di hotel lah. Anak buka-buka cabang di sini payah belum dapat. Buka cabang kan bisa kemari ke Batubara awak singgah awak tidur sini Bu ya. Kalian ngerti tidak? Bu, sedikit lagi selawat. Karena tak usah ceramah lama-lama ya. Nanti kok lama-lama payah. Ceramah ni pun macam apa nya Bu? Kok di Medan macam naik angkot. Jauh dekat segitu juga yang kosnya. Nggak Ibu jangan sujojon sama aku. Ya nak bilang itu tadi tak sempat. Aku usah mentang-mentang dari Medan ceritanya amplop tidak. Demi Allah aku tak pernah mikirkan amplop Bu. Yang mikirkan amplop kan panitia. Aku pula aku mikir-mikirkannya, panitia ada mikirkannya. Ya kalau ada dikasih uang tuh alhamdulillah. Ya kalau tak ada parah kali lah pula. Ya, tahunya aku pahamnya di Batubara nih. Aku kau tak silap aku di sini itu aku diundang 12 bolas. Kau tak silap aku 1,5 juta mulu.
Nah, waktu itu tak ada penghulu, belum jadi penghulu. Kalau tak silapku penghulu baru setahun ni mula. Pernahnya aku ceramah tu 2 juta. Ada penghulu. Kalau tak ada penghulu 1 juta, bisa tengah. Ada penghulu 2 juta. Tidak, mana mungkin gitu Karena penghulu kita ni elok kita tengok kan. Penghulu ni elok, baik penghulu. Baik. Baik penghulu ni elok. Kan baik lah bu, yang pernah habis piring tu. Dah. Lu coba pikiran itu Sal. Alah, aku tak kepikiran itu. Udah itu agak-agak macam itu pun tak apa-apa lah. Macam itu segitu lah. Karena kalau lah cuma segitu juga. Lantak kau anak-anak, lantak. Dah jangan terus, apa betul? Apa boh? Main terus. Lu belum pada waling belakang nanti tak apa. Paling seimbang aku nanti. Terus. Tahu ni disuruh tau enggak? Tak suruh kau je kan. Nak duduk di atas diam. Duduk sini ada. Duduk sini. Senyum pula kau nama. Ada mak kau sini. Anak siapa ni? Anak uang. Tak uang anak kambing. La ilaha illallah. Anak uang lah. Boleh ya. Kau coba fikir lagi. Buka pun nak ditambah. Bagi tak bisa lagi buka itu. Tak bisa buka je kan. Udah dikolim kan. Boleh. Boleh kolim mulu. Udah tak bisa lagi tu mulu. Memang kalau amplop baru boleh kan. Aku pernah juga kadang-kadang 3 amplop yang kadang gitu. Ada juga gitu bu. Kadang sonang hati penghulu cuma lagi. Bukan awak menyalahkan tidak. Ada penghulu ni sonang hati dia buat nengok awak ceramah ya kan. Saya kan sonangin dia. Salamkannya. Duit. Biasa gitu. Ada juga penghulu gitu. Bukan penghulu sini. Ibu dia suka kali. Ada apa-apa. Nah. Oke aku itu sampai aku 3 amplop ibu. Aku bilang ngapa banyak betul. Ini penitia Ustaz. Puasa. Wah tahu berapa juta nih gitu kan. Ini siapa? Ini penghulu Ustaz. Buka 800. Alhamdulillah waktu itu agak silap. Aku di Merah mulu. Di Merah. Penghulu ini tak tahu bawa kan. Belum pernah dikuat dia apa kan. Nah, malam ini lah pembuktiannya. Kalau botol malam ni berarti kelanjutannya elok itu. Kalau tak botol juga malam ni, doakanlah elok. Aduh, aku begini dulu, aku suka mengganyang aku. Karena bawaan belum makan tuh gini dulu. Karena di mana-mana ceramah batu bara makan, yang tak ada. Tapi entahlah malamnya ada. Tak lagi makan, udah sahur namanya itu sahur. Udah coba dia mendelang nak ceramah. Coba sini, kau nak cerita sini kamu combo sini. Apa nak bahas arisan sini? Karena tak ada bahas sekolah, karena tak sekolah dengan corona. Tak harus sekolah lagi. Cuman kalau tempat wisata ramai. Kalau mau anak buat terbung ramai, pajak ramai, KP ramai, untuk belanja ramai, sekolah sunyi. Corona kepala otak kau corona. Dengan itu tak ada corona kau bilang. Dan kalian kumpul kampanye tak ada corona ya bu. Dan sekolah corona dia enggak anak sekolah ni bodoh. Anak Indonesia ni bodoh, tak tahu apa-apa. Biar nanti presidennya bodoh macam dia. Dia siapa? Dia suka betul. Dah. Ya bu, lagi. Udahlah ya, udah jam 12. Lima apa dan? 11 dah. Bulu tak berani dengan kamu. Nah, gini. Ibu jalan-jalan ke Pematang Siantar. Singgah sebentar beli kaos. Mohon maaf tunggu sebentar, ustadznya agak haus. Tidak lama minum lah, ilah. Tak sabar kau ni. Ada manis-manisnya. Lah, Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolawat sama Nabi pasti bahagia. Ini perlu kita yakini dan kita percayai
bahwa orang yang selawat sama Nabi, cinta sama Nabi, selalu nyebut nama Nabi, hidupnya sonah. Diceritakan ada sebuah kisah nih. Ini kisah-kisah selawat. Habis kisah ini dah berhenti gitu. Panjang ini 2 jam kisahnya. Tahan ibu. Tahan. Aku yang tak tahan. Yang tahan. Duduk golak. Aku berpikir. Apa? Lah ibu tahan lah. Nih, ada seorang mantan mafia. Ini mafia ini sempat masuk penjara, Pak. Masuk penjara bukan sendirian, malah laki bini di penjara. Sayangkan bandalnya. Jadi kalau anda mencari duit yang haram untuk sana, bagi kepokan, ruko-ruko Cina itu datang yuk. Seng, baca. Air. Cong. Air. Begitu banyak gaji di satu hari. Dikumpulkan mau sampai 1 juta satu hari, Pak. Kok susah habis 1 juta satu hari. Kemudian gara-gara masalah dia masuk penjara, dalam penjara dia bertobat. Ya Allah, terima tobatku, banyak betul salahku sama kau ya Allah. Aku berjanji ya Rob, keluar dari penjara, aku hijrah. Pendek cerita Bapak Ibu, keluarlah dia sama bininya dari penjara. Yang ketika orang mau hijrah pasti banyak cobaan. Setiap anda buat baik pasti ada cobaan. Kalau ada anak kita di kampung nih jarang pakai jilbab, tiba-tiba dengan ceramah haram menutup muka aurat pakai jilbab dia cek uang. Allah soalim, Allah tahu nak kau mak ayah kau siapa. Dah ini cobaan. Lanjutkan. Ada anak remaja masjid banyak ujiannya di remaja masjid. Apa cakap uang tuh nggak usah dipikirkan. Karena setiap kebaikan itu pasti ada cobaannya. Begitupun seorang yang mantan mafia ini. Keluar dia dari penjara. Begitu keluar dari penjara, dia pun pulang ke rumah. Semasuk dia preman, banyak dapat duit. Begitu dia hijrah, jangankan dapat duit, makan pun payah. Payah nak makan. Ini cerita selawat nih, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk selawat. 3 hari dia tak makan di rumah, Bu. Duduklah di teras rumah tuh. Bini dia di dalam. Lewat ada kakak pakai telokong. Nama kakak tuh kalau tak salah Kak Lima. Kak Lima tuh lewat, dipanggil loh. Oh Kak, kemana Kak? Masjid Topik katanya. Apa ya Kak? Ada di masjid itu makanan. Oh, makan. Oh. Dia udah 3 hari tak makan. Begitu mendengar ada di masjid makan, apa dipikiran? Cut, sodap ini makan malam. Dek, oi bang, pakai baju kau, pergi ke masjid. Ngapoi? Ada makanan. Ada 3 hari tak makan pak. Cek makan untuk. Pakailah untuk pakaian, pergi ke masjid. Sampai di masjid tengok tak ada apa. Karena Kak Lima ini tak bilang makanan apa. Rupanya makanan batin. Mendengar ceramah gini makanan batin Bu. Bukan makanan fisik, ini makanan rohani, makanan batin. Duduk dia di paling muka, bini dia di belakang. Lamu-kelamuan makanan tak juga keluar. Minum tak ada, apa pun tak ada. Tak berapa lama dari tempat imam keluar seorang kiai, ceramah lah dia. Dalam hati, oh berarti makanan ini dibilang si Lima tadi. Apa ceramah kiai itu? Para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tak banyak, cukup sanjung orang yang disanjung Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Begitu sudah dicakapkan kiai itu, dia langsung pulang. Dia pulang, diajaknya bininya balik, ngasih kode. Dia nggak panggil bininya dengan apa, dikasih kode. Namanya preman, Bu. Tahu bininya, ini kode untuk keluar. Keluar dari masjid. Kenapa keluar, Bang? Kata bininya, udah dapat kuncinya. Kunci apa? Kunci bahagia dunia akhirat. Apa namanya, Bang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pecah dia cakap guru tadi. Pendek cerita, ini seorang preman tadi dari mulai masjid sampai ke rumah selawat tak pernah putus. Bini dia selawat tak pernah putus, namun makan belum juga datang. Besok makan belum ada, selawat tak pernah lepas. Keluar dari rumah, selawat tak pernah putus sepanjang jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang tak paham, dia menganggap waktu makin lama keluar dari penjara makin gila. Tengok ya. Kenapa, Kak? Kau tengoklah, bercakap sendiri dia, tengok. Ada yang paham, dia tuh baca selawat, sehingga Allah menjadikan orang yang paham memuliakan orang yang selalu baca selawat. Sampai-sampai di kampung itu terkenal dia dengan julukan Kiai Selawat. Sembahyang tak pernah, tak pandai, tapi jadi Kiai Selawat. Waktu siang datanglah ibu-ibu menggendong budak bayi. Menggendong budak bayi, bawa minuman. Assalamualaikum. Salam. Di mana di sini ada ustadz yang bisa mengobatkan uang sakit? Kata uang kampung, sana itu ada rumah Kiai Selawat. Mantan preman tadi yang baca selawat tadi, tuh sana dia tuh jago Kiai Selawat. Datanglah ibu tuh membawa anaknya dalam gendongan ke rumah Kiai Selawat yang mantan preman, yang tak tahu agama tadi. Didatangi, Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Kiai. Tak menyaut, karena bukan Kiai. Cuman dia sendiri di rumah itu. Ibu mencari siapa? Begini Kiai, aku mencari di kampung, keliling kampung, orang yang pandai, yang bisa membacakan doa buat anakku sehat. Tak dapat, uang kampung nyuruh kemari. Katanya ini rumah Kiai Selawat. Aku bukan Kiai, aku bukan ustaz, apalagi dukun, katanya. Aku tak bisa mengobatkan. Apa punya masalah? Gini Kiai, anak aku nih Kiai 3 hari 3 malam tak siap menangis. Asyik menangis saja Kiai. Agak enak dikit pas dia tidur, bangun tidur nangis dari Kiai. Bawakan air putih, tolong tawarkan Kiai. Bacakan doa air penawar supaya anakku tak bisa menangis lagi. Kata Kiai ini, aku tak bisa buat apa-apa. Yang menyehatkan tuh Allah. Allah yang maha penyembuh. Tapi udahlah, kalau emang kau minta itu juga biarlah. Sini. Dibacakannya amalannya. Tahu amalannya apa, Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacakan 7 kali, ditiupkannya ke air minum. Diminum sama anak bayi. Sehat budak itu. Ini berkah selawat. Makin lama nama Kiai Selawat makin terkenal. Tuh Kiai Selawat bisa menyehatkan orang sakit. Anak waktu semalam dibawanya menangis-nangis, pulang dari situ minum, doakannya minuman tuh sehat. Makin terkenal lah nama Kiai Selawat, dianggap menjadi Kiai Selawat, doanya makbul. Rupanya di negeri seberang ada seorang raja. Raja ini kehilangan mahkota, Pak. Mahkota raja ini dah seminggu tak dapat, dicuri 7 orang perampok. 7 orang perampok mencurinya. Ini mahkota raja adalah simbol kerajaan. Tak berapa lama raja mencari informasi. Dicari informasi siapa yang bisa mendapatkan mahkota raja. Kedengaran ke telinga raja, ada di kampung seberang Kiai Selawat yang doanya kabul. Dikirimlah prajurit. Dibawa prajurit mencari rumah Kiai Selawat. Sampai rumah Kiai Selawat. Assalamualaikum Kiai. Salam. Benar ini rumah Kiai Selawat? Kata orang gitu. Kiai, ikut kami ke istana. Ngapain? Ayo, raja minta pertolongan. Di istana terjadi perampokan seminggu yang lalu.
Datang 7 orang perampok merampok mahkota raja. Kami minta tolong Kiai ikut kami karena kami dengar Kiai doanya makbul. Padahal dia tak tahu apa-apa loh. Katanya sama prajurit tuh, aku enggak, tapi ada syarat. Apa Kiai? Siapkan makanan sodok. Karena dia belum makan. Karena pikirannya ini cuma makan, Pak. Makan di pikirannya. Oke, berangkat kita. Oke, berangkat dong tuh naik beca. Berangkat. Sampai ke istana, berhadapan dengan raja. Dia gaduh. Ini kalau sompat tak betul, cakap kuning, kena pancung leher aku nih. Karena sama raja, Pak. Raja bilang, aku minta tolong sama kau Kiai Selawat, carikan informasi di mana sebenarnya mahkotaku ditinggalkan. Siapa yang merampoknya? Aku bisa raja, tapi dengan 2 syarat. Si adu aja syaratnya. Apa syaratnya? Syarat pertama raja, biarkan aku tinggal di istana selama seminggu. Syarat kedua, selama seminggu itu raja siapkan makanan sodok. Malam pertama raja siapkan kambing 1 ekor. Malam kedua 2 ekor. Malam ketiga 3 ekor. Malam keempat 4 ekor. Sampai malam ke-7 7 ekor. Karena perampoknya 7 orang, wahai raja, siapkan 7 ekor. Atau Kiai Selawat. Namanya raja pasti senang dapat. Oke, kalau emang kok gitu kau mau. Malam ini mulai kau tidur di istana. Oke, kata Kiai. Kiai ini udah jantunganku. Ini kau tak dapat berjaya. Mati gua nih. Karena bermain sama raja hati-hati. Kemudian malam pertama datanglah raja itu dalam kamar, masuk dalam kamar, datang pembantu istana raja membawa makanan sesuai dengan janji. Membawakan berapa ekor kambing? 1 ekor. Rupanya disampai ke kuping para perampok, raja sudah memanggil Kiai yang hebat doanya. 7 orang perampok ini mengirim utusan 1 orang. Coba kalian tengok apa kau Kiai Selawat itu di istana. Betul tidak manjur doa dia. Pergilah 1 orang ngintip di kamar raja, di kamar Kiai Selawat. Malam yang pertama itu datang pembantu ngantar 1 ekor kambing. Begitu datang 1 ekor kambing, apa kata Kiai Selawat nengok kambing itu? Alhamdulillah, malam ini datang kau 1 ekor ya. Rupanya yang mengintip sebelah kamar tuh Poneng betul-betul tahu dia aku datang. Betul-betul hebat Kiai Selawat nih. Bisa dia tahu aku datang sendirian. Ini aku kasih tahu sama kawan-kawan. Disampaikan, dilaporkan sama kawan-kawan perampok, semua tak percaya. Kalau kau tak percaya man, Sulaiman tak percaya. Kau tak percaya kau Sulaiman, ikut kau sama aku besok malam. Oke, ikutlah dia besok malam. Malam kedua, pembantu mengantarkan kambing 2 ekor sesuai dengan janji. Apa kata Kiai Selawat nengok kambing? Alhamdulillah, semalam sendirian kau datang, malam ni berdua bawa kawan ni ya. Kawan itu banyak orang yang merampok tuh. Betul kau kata kau ya cok, kata Sulaiman. Mak tak salah lagi kata kau. Alah kita lapor. Oh tu dah berdua. Tak percaya juga. Ikut kau 1 lagi. Ikut 3, datang 3. Ikut 4, datang 4. Malam ke-7 hari, kepala perampok bilang, kalau betul cakap kalian semua, ikut aku malam ini bertujuh kita datang bawa mahkotanya. Kalau betul Kiai Selawat tu tahu kita datang, kita kasih ini mahkota. Malam ke-7 datanglah untuk ramai-ramai menyelinap masuk ke ruangan tempat Kiai Selawat. Malam ke-7 sesuai dengan janji, pembantu datang mengantar 7 ekor kambing. Apa kata Kiai Selawat nengok kambing? Alhamdulillah, malam ini kumpul kalian semua ya. Tak apalah lagi aku mencari kemana-mana lagi. Kalau udah kalian datang kumpul kayak gini kan tinggal sembelih. Ada yang tinggal potong, ada yang nak dibakar, ada yang dicucuk, ada yang nak tak bernyawa langsung pun boleh. Mendengar itu langsung pintu didobrak oleh 7 perampok. Sujud di kaki Kiai Selawat memberikan itu mahkota. Maafkan kami Kiai, kami bersalah, kami bertobat kepada Allah. Apa sampai situ? Tidak. Selesai sampai situ, padahal Kiai tak tahu apa-apa. Dia pun bingung tengok perampok itu datang. Dapat hadiah Kiai Selawat dari raja, dia pulang kampung bawa rumahnya. Keesokan harinya di kampung sebelah ada membuat masjid baru.
kebiasaan orang kampung kita kalau ada pembuat masjid baru ada acara pelontaan batu pertama. Siapa diundang? Kiai selawat. Musola itu udah ada roboh, udah ada hancur, tinggal hancurkan buat masjid baru. Kebetulan yang diundang Kiai selawat hari Jumat. Kata BKM masjid nih sama Kiai selawat, Kiai ini kan hari Jumat, betul? Bagaimana kalau acara peletakan batu pertama kita lakukan habis sholat Jumat? Bagus. Tapi Kiai, kami minta tolong sebelum masjid terbangun di musola ini kita buat acara sholat Jumat berjemaah perdana. Oh mantap. Tapi kami minta tolong Kiai jadi imam sama khotibnya. Walah dalam hatinya. Dia nggak tahu apa-apa Pak, baca Quran nggak pandai, ceramah nggak pernah. Dalam hatinya ini hancur, ini hancur. Namanya preman masih punya ide. Oke gini aja, tapi ada syaratnya. Syarat juga lagi. Apa Kiai? Nanti pas di mimbar itu kosongkan 2 baris dari muka mimbar sampai ke pintu. Pokoknya dia nak buat rencana nggak lain. Nah, kosongkan nanti itu sampai ke pintu 2 baris saja. Oke Kiai, yang namanya jamaah sami'na wa ata'na sama gurunya Bu. Apa kata guru betul cakap kan? Apapun itu tak pernah. Tapi tidak. Kita kenapa banyak bobal? Guru bercakap tapi bukan gitu Ustaz. Tapi Ustaz, itu tak boleh. Terlaksanalah acara sholat Jumat. Selesai azan naiklah Kiai selawat di mimbar. Dalam hati Kiai selawat sebelum mulai, kalau hari ini terakhir aku dipanggil Kiai tak apa-apalah ketimbang digerebek masa. Kena bilang aku penokok, lebih baik mati-matilah situ. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjawab salam, Kiai selawat lari sepanjang goncangnya keluar dari mulai mimbar sampai pintu lepas. Menengok Kiai selawat keluar, barisan pertama ikut keluar Bu. Keluar, barisan kedua ikut keluar, sab ketiga ikut keluar, sampai sab penghabisan keluar semua. Udah keluar semua dengan izin Allah runtuh musola. Apa kata BKM? Luar biasa dahsyat Kiai selawat. Disuruhnya kami membuat 2 baris kosong supaya bisa jalan kita lari. Karena dia tahu bakalan hancur roboh ini musola. Luar biasa keramat Kiai selawat. Kiai selawat gini Bu, mampus aku kenapa kayak gini kita. Ini kisah menunjukkan orang yang tak tahu apa-apa tentang agama, ketika dia cintai Rasulullah, hidup dia bahagia. Dia mau mengelak supaya jangan dimuliakan, Allah tetap muliakan. Dia mau mengelak supaya dia tidak dicintai orang, Allah kasih cinta itu sama orang agar orang cinta sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Pecinta. Karena dia sudah mengagungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang Maha Agung. Karena dia sudah menyanjung orang yang tersanjung di hadapan Allah yang Maha Sanjung. Karena dia sudah memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah yang Maha Mulia. Begitupun kita Bu, bukan Nabi yang mulia, bukan Nabi yang tersanjung, bukan Nabi yang agung kalau kita banyak selawat. Begitupun sebaliknya, sekampung tak ada yang selawat sama Nabi, Nabi tak terhina. Tidak sedikit pun berkurang kehebatan Nabi, tidak sedikit berkurang kemuliaan Nabi, tidak sedikit berkurang keagungan Nabi. Tapi siapa yang menjadi agung? Kita yang menjadi agung kalau sudah berselawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung ini Allah curahkan nikmat, Allah curahkan berkah, Allah curahkan ridha, Allah curahkan rahmat, maunah, hidayah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kampung ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang mulia. Inilah yang dapat bisa aku sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal